Asy'ari juga punya jalur Ahlus Sunnah secara fikrah dan ilmu hadis, yaitu dari Imam Zakaria As-Saji. Beliau ngambil dari Imam Muzani, Imam Al-Karabisi. Ada beliau sendiri yang banyak bermujadalah berjidal, bermunadharah dengan indo-indonya ahlul kalam, misalnya Hafs Al-Karabisi. Al-Imam Al-Karabisi bukan musuh debat Imam Syafi'i. Bahkan Al-Imam Al-Karabisi adalah murid dari Imam Syafi'i. Dan pendapat Al-Imam Al-Karabisi yang mengatakan bahwa melafatkan Al-Quran, lafaz Al-Quran tersebut adalah makhluk, itu benar menurut Imam Az-Zahabi, dan sama dengan pendapat Al-Imam Al-Bukhari yang berpendapat bahwa melafalkan Al-Quran adalah makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membahas Al-Imam Al-Karabisi, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dituduh sesat, dituduh ahli bid'ah oleh kaum Wahabi. Ada salah satu channel YouTube Wahabi menampilkan potongan video dari Buya Ar-Razi Hashim. Di dalam video tersebut, Buya Ar-Razi Hashim menjelaskan bahwa salah satu sanad dari pemikiran Imam Al-Asy'ari adalah melalui Al-Imam Al-Karabisi. Dari Imam Al-Karabisi ini nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam channel YouTube Wahabi ini ditampilkanlah video Dr. Dasman Yahya Al-Wahabi. Dr. Dasman menyebutkan bahwa ada salah satu ahli kalam, yaitu Hafiz Al-Karabisi, yang termasuk ahli kalam, musuh debat Imam Syafi'i dan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam channel YouTube Wahabi tersebut juga ditampilkan bahwa Al-Imam Al-Karabisi adalah ahli bid'ah. Al-Imam Al-Karabisi orang pertama kali yang mempopulerkan lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Jadi karena Al-Imam Al-Karabisi mengatakan seperti ini, mengatakan bahwa ketika orang membaca Al-Quran, orang melafalkan Al-Quran atau lafal Al-Quran itu adalah makhluk, maka oleh Wahabi disebut sebagai ahli bid'ah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanggapan kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Wahabi yang ahli fitnah tersebut, yang pertama adalah bahwa nama Imam Al-Karabisi yang menjadi sanad keilmuan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan Hafiz, akan tetapi Abu Ali Husain bin Ali bin Yazid Al-Karabisi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, salah satu murid Syekh Ibnu Taimiyah, dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau menulis seperti ini: Al-Karabisi Al-Allamah Faqihu Baghdad Abu Ali Al-Husain bin Ali bin Yazid. Kemudian di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Siyar A'lamin Nubala, dijelaskan bahwa Al-Imam Al-Karabisi bukan musuh debat Imam Syafi'i. Bahkan Al-Imam Al-Karabisi adalah murid dari Imam Syafi'i. Beliau ini termasuk alim, lautan ilmu, cerdas dan fasih. Al-Imam Az-Zahabi menulis wa tafaqqaha bis-Syafi'i. Al-Imam Al-Karabisi itu belajar kepada Imam Syafi'i. Dan Al-Imam Az-Zahabi juga menulis wa kana min buhuril ilmi. Al-Imam Al-Karabisi termasuk lautan-lautan ilmu, zakiyan cerdas, fatonan cerdas, fasihan lisanan, lisannya fasih.
Lebih lanjut, Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan tentang biografi dari Al-Imam Al-Qarabisi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Kata beliau, Al-Imam Az-Zahabi menulis, tasanifuhu fil furu' wal usul tadullu ala tabahurihi. Karangan-karangan atau kitab-kitab dari Al-Imam Al-Qarabisi di dalam cabang-cabang agama dan di dalam usul-usul agama, pokok-pokok agama menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Qarabisi ini memang sangat alim, illa annahu waqa'a bainahu wa bainal Imam Ahmad. Akan tetapi terjadi sesuatu perbedaan pendapat antara Al-Imam Al-Qarabisi dan Imam Ahmad. Fahajara lidzalika, sehingga Imam Ahmad ini meninggalkan Al-Imam Al-Qarabisi. Wa huwa awwalu man fataqal lafdhah, dan Al-Imam Al-Qarabisi memang orang pertama kali yang mempopulerkan lafaz Al-Quran adalah makhluk. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah salah dan bid'ah pendapat dari Al-Imam Al-Qarabisi yang mengatakan bahwa talaffuz bil Quran atau lafzi bil Quran, lafaz Al-Quran adalah makhluk? Itu apakah bid'ah? Apakah sesat berpendapat seperti itu? Mari kita lihat dari komentar-komentar para ulama. Ternyata kalau kita lebih lanjut membaca tulisan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, maka kita temukan pendapat yang benar adalah pendapat Al-Imam Al-Qarabisi. Al-Imam Az-Zahabi menulis begini dalam Syiar A'lamin Nubala, wala ghaibah, dan tidak ada keraguan, annama ibtada'ahu Al-Qarabisi, bahwa pendapat yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qarabisi wa harrarahu fi mas'alatit talaffuz, dan dijelaskan dengan detail tentang masalah melafalkan Al-Quran, wa annahu makhluk, dan bahwa lafaz Al-Quran adalah makhluk, huwa hakun, pendapat Al-Imam Al-Qarabisi ini adalah benar. Jadi menurut Imam Az-Zahabi yang benar itu malah pendapat dari Al-Imam Al-Qarabisi yang mengatakan bahwa talaffuz melafalkan Al-Quran, lafaz Al-Quran itu adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal itu tidak mau memperdalam penjelasan atau menjelaskan lebih dalam lagi tentang lafaz Al-Quran makhluk apa bukan. Sehingga di sini titik perbedaan antara Imam Ahmad bin Hambal dan Al-Imam Al-Qarabisi. Kenapa Imam Ahmad bin Hambal tidak mau memperdalam pembahasan masalah lafaz Al-Quran makhluk ini? Karena Imam Ahmad bin Hambal takut umat itu salah faham, sehingga mereka mengatakan bahwa yang makhluk itu adalah kalamullah. Karena memang ada perbedaan antara melafatkan Al-Quran dan kalamullah, itu ada perbedaan. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mau memperpanjang pembahasan ini karena takut umat Islam, orang awam itu salah faham. Kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman. Mudah-mudahan kapan-kapan kami bisa membuat konten tentang lafaz Al-Quran adalah makhluk sehingga lebih jelas untuk para penonton. Ternyata ulama yang sependapat dengan Al-Imam Al-Qarabisi itu banyak, dan mereka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari berpendapat bahwa lafaz Al-Quran, melafalkan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini yang menyebabkan Al-Imam Al-Bukhari itu mendapatkan fitnah, mendapatkan penolakan dari banyak pihak. Bahkan kemudian Al-Imam Al-Bukhari itu sempat diusir ya. Nah, penjelasan ini bisa kita lihat di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala di takliknya, di mana taklik ini ditulis oleh Syu'aib Al-Arnaut. Ya, begini tulisannya. Wa kana Al-Qarabisi, Al-Imam Al-Qarabisi wa Abdullah bin Kullab, dan Abdullah bin Kullab, wa Abu Sur, dan Abu Sur, wa Daud bin Ali, dan Imam Daud bin Ali, wal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari,
wal Hadith bin Asad al-Muhasibi wa Muhammad bin Nasr ila akhirih wa tabaqatihim, dan ulama-ulama yang satu angkatan dengan mereka, yaquluna, mereka berkata, innal Qur'an, bahwa Al-Qur'an alladzi takallamallahu bihi sifatun min sifatihi, yang dimana Allah berfirman dengannya adalah sifat dari sifat-sifat Allah. La yajuzu alaihil khalqu, bukan makhluk. Wa inna tilawatat tali, adapun bacaan orang yang membaca Al-Qur'an, wa kalamahu bil Qur'an, dan perkataan seorang kepada Al-Qur'an, kasbun lahu wa fi'lun lahu, adalah perbuatan orang tersebut, wa dzalika makhlukun, dan hal tersebut adalah makhluk. Wa innahu hikayatun an kalamillah, dan lafaz Al-Qur'an atau melafalkan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an tadi itu menceritakan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas bahwa ulama-ulama yang seangkatan, yang satu tabaqat dengan Imam Al-Bukhari, dengan Al-Imam Al-Qarabisi, itu memang mengatakan bahwa lafaz Al-Quran, ketika ada seorang melafatkan Al-Quran, maka itu adalah makhluk. Yang bukan makhluk itu adalah kalam Allah, firman Allah, yang termasuk sifat Allah, berada pada diri Allah. Lalu apakah sekarang kaum Wahabi, kaum sekte Wahabi, apakah masih berani membid'ahkan Al-Imam Al-Qarabisi? Kalau Wahabi berani membid'ahkan Imam Al-Qarabisi, berarti Imam Bukhari juga ahli bid'ah karena berpendapat yang sama dengan Al-Imam Al-Qarabisi.